Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wulandari. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pembelajaran konsep evaluasi pembelajaran. Yaitu yang pertama tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama tes, alat atau instrumen, prosedur atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan contoh tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam suatu bidang ajaran tertentu. Yang kedua, pengukuran, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. Yang ketiga, penilaian, suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Penilaian ini bersifat kualitatif atau arikunto. Kemudian yang terakhir, evaluasi, yaitu kegiatan atau proses mengukur dan selanjutnya menilai sampai di manakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat tercapai. Evaluasi ini lebih bersifat komprehensif. Kemudian hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi yang terdiri dari deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, pengukuran, non-pengukuran, kemudian tes dan non-tes. Tes ini terdapat tes lisan, tulisan, praktik, dan proses dan lain-lain. Non-tes terdiri dari observasi, wawancara, skala, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian hubungan evaluasi dengan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, analisis kebutuhan siswa, penyelenggaraan pembelajaran yang relevan, kemudian evaluasi. Evaluasi ini tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan laporan atau nilai kepada pihak terkait, kemudian menggunakan hasil evaluasi untuk maksud lainnya. Kemudian tujuan evaluasi pembelajaran. Terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum gunanya untuk mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman belajar yang telah diikuti siswa. Pengalaman belajar yang telah diikuti siswa dan dapat menilai metode pembelajaran yang dipergunakannya. Kemudian tujuan khusus, yaitu bidang pembelajaran, bidang hasil belajar, bidang diagnosis dan usaha perbaikan, tujuan penempatan, tujuan seleksi, bidang bimbingan dan konseling, dan bidang kurikulum. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran. Terdapat 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek psikologis. Terdiri dari selektif, diagnostik, penempatan, dan pengukuran keberhasilan. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administratif. Terdiri dari memberikan laporan, memberikan bahan-bahan keterangan atau data, informasi, dan yang terakhir memberikan gambaran. Kemudian jenis-jenis evaluasi pembelajaran yaitu ada 4 macam. Yang pertama evaluasi penempatan, evaluasi formatif, kemudian evaluasi diagnostik, dan yang terakhir evaluasi sumatif. Kemudian instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi pembelajaran ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama instrumen berbentuk tes yang terdiri dari tes objektif dan tes uraian. Kemudian yang kedua, instrumen berbentuk non-tes. Terdapat 10 macam, yaitu yang pertama pengamatan atau observation, yang kedua wawancara, yang ketiga daftar cek atau daftar cocok, yang keempat skala lajuan, yang kelima autobiografi, yang keenam angket atau kuesioner, yang ketujuh portofolio, yang kedelapan daftar cek atau daftar cocok, yang kesembilan riwayat hidup, dan yang terakhir bagian partisipasi. Kemudian masuk ke pembahasan prosedur evaluasi pembelajaran.
terdapat 4 macam, yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi, kemudian memilih instrumen atau teknik evaluasi yang tepat, kemudian mengumpulkan data, dan yang selanjutnya mengolah data dan menulis laporan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesesuaian dengan tujuan, kemudian prinsip menyeluruh, kemudian prinsip keterpaduan, kemudian prinsip ilmiah, kemudian prinsip kerjasama, kemudian prinsip berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu prinsip ekonomis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan tentang konsep evaluasi pembelajaran. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.